Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibuku Srekana selaku guru bahasa Indonesia serta teman sejawat kelas 10 MIPA 1 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan pertemuan secara online di acara debat bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 1. Topik yang akan kita bicarakan mengenai vaksinasi COVID-19 adalah ajang untuk komersialisasi. Saya, Kansa Liva absen 19, selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu afirmasi dan oposisi. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Ibu guru, teman-teman, serta peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat bahasa Indonesia antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilahkan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Natal Amami, absen 26, dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Bora Madila, absen 7 dari tim afirmasi. Selanjutnya dipersilahkan tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Azhar Rizkiani, absen 28 dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Bunga Nauralilah, dari absen 6 dari tim oposisi. Dan selanjutnya, dipersilakan notulen untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nada Naila Siva, absen 25, yang akan bertugas menjadi notulen dan yang akan mencatat serta memberikan kesimpulan dari debat ini. Baik, kita akan masuk ke acara intinya. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya selama 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah dipersilakan bicara. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah merencanakan adanya vaksinasi berbayar, seperti vaksinasi gotong royong dan vaksinasi mandiri. Alasan diadakannya vaksinasi gotong royong sendiri ditujukan kepada perusahaan, agar semua karyawan di perusahaan itu mendapatkan vaksinasi lebih cepat dan bisa bekerja kembali secara normal, dan tidak mengganggu proses produksi di perusahaan tersebut, agar pendapatan perusahaan tersebut tidak turun secara drastis. Selain itu, karyawan juga mendapatkan dosis vaksinasi yang jauh lebih baik dari dosis vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah, agar memiliki kekebalan tubuh yang maksimal dan siap bertemu dengan banyak orang. Mohon izin melanjutkan argumen dari Nailatul Amami. Pembelian vaksin gotong royong menggunakan uang milik badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN. Bukan perusahaan saja, masyarakat yang memang memilih untuk berbayar, baik itu WNI atau warga negara Indonesia dan WNA atau warga negara asing yang bekerja di Indonesia pun berhak ikut vaksinasi gotong royong atau bisa membelinya di Kimia Farma jika mereka berkenan atau bersedia. Masih ada waktu, apa ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, selanjutnya, pembicara tim oposisi saya persilakan untuk menyampaikan argumen selama 1 menit 30 detik. Terima kasih, moderator. Menurut saya, sebagai tim oposisi, vaksin bukanlah ajang komersial. Pemerintah hanya ingin proses pembentukan kekebalan kelompok atau yang disebut juga herd immunity di tanah air cepat terbentuk dan mencegah turunnya imun secara drastis. Pemerintah juga pasti ingin yang terbaik untuk masyarakatnya, meskipun tidak 100% terlindungi dari virus. Namun, dapat mengurangi kemungkinan terpapar virus COVID. Akan tetapi, seharusnya BUMN ditugaskan membantu rakyat yang susah, bukan berbisnis di tengah kesusahan rakyatnya. Izin menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksinasi berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan
akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pemerintah ujarnya tidak menggunakan program ini sebagai ajang ambil untung, namun lebih untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19. Yang perlu ditekankan, vaksinasi mandiri bukan komersialisasi, tapi gotong royong membantu percepatan program vaksinasi. Masih ada waktu yang tersisa, apa ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya sudah cukup. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Masing-masing selama 1 menit. Kepada tim afirmasi, saya persilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya setuju dengan pendapat dari kelompok oposisi. Meskipun tidak 100% melindungi dari virus, pemerintah berusaha mengurangi kemungkinan terpaparnya virus. Semakin banyak individu yang melakukan vaksinasi, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Akan tetapi, karena pemerintah lambat dalam pelaksanaan program vaksinasi ini, maka dari itu diadakannya program vaksinasi berbayar untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Di sisi lain, biaya yang ditanggung oleh individu maupun badan hukum yang mengikuti program vaksinasi gotong royong akan membantu meringankan beban APBN dalam upaya menangani pandemi di Indonesia. Masih ada waktu, apa ada yang ingin ditambahkan? Saya pikir ini cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya pembicara tim oposisi dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, sebelumnya saya tidak setuju. Menurut saya, sebagai masyarakat biasa, kita membutuhkan jaminan kesanggupan pemerintah dalam menyediakan vaksin gratis. Kalau tidak ada jaminan tersebut, maka bisa saja pemerintah bilang sudah tidak ada vaksin. Sehingga rakyat harus membeli di Kimia Farma, sehingga pemerintah dapat menghindari pengeluaran dan pengusaha dapat untung besar. Kesana juga, siapa yang punya banyak uang, dia yang bisa mendapatkan vaksin lebih dulu. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan vaksinasi tersebut. Selain itu, kita juga tidak tahu apa yang dijual di Kimia Farma itu merupakan vaksinasi asli atau vaksinasi pemalsuan. Waktu masih ada tersisa, apa ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Saya izin menyanggah, saya tidak setuju dengan pendapat yang oposisi. Justru, dengan program tersebut mampu memulihkan kepercayaan konsumen dan bisnis. BUMN melakukan ini untuk mendukung percepatan dan perluasan vaksinasi. Ini bukan untuk komersialisasi. Dengan adanya penyebaran vaksinasi ini pun, masyarakat tidak sulit untuk mendapatkan vaksinasi itu sendiri. Akan tetapi, penyebaran vaksinasi sangat lambat dan dapat mempengaruhi ketahanan dosis tersebut. Jika ketahanan dosis tersebut hanya bertahan selama 3-6 bulan, lalu penyebaran vaksinasi lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan, maka dosis vaksin tersebut akan kadaluarsa, yang artinya sudah tidak bisa dipakai. Maka dari itu, pendapatan vaksin gotong royong bisa dimanfaatkan untuk membeli dosis vaksin yang baru, supaya BUMN tidak perlu mengeluarkan uang 2 kali lipat untuk membeli dosis vaksin tersebut. Di samping itu, dibukanya vaksinasi mandiri agar semua jenis vaksin tersedia. Kualitas dan layanan vaksinasi yang diberikan Cukup. Waktunya sudah habis. Dipersilahkan tim oposisi untuk melanjutkan tanggapannya. Izin menyangga, kami dari tim oposisi pada dasarnya setuju dengan pendapat tim afirmasi. Namun, yang lebih penting di sini adalah bagaimana nasib masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau, dan juga kesulitan dalam bidang ekonomi. Izin menambahkan, vaksinasi yang tidak dipungut biaya saja belum tentu dapat tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Vaksinasi yang berbayar pasti akan memberatkan rakyat kecil untuk kebutuhan sehari-hari pun sulit. Bagaimana kalau mereka harus membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk mendapatkan vaksinasi tersebut? Apa tanggapan yang diberikan sudah cukup? Atau perlu ditambahkan? Sudah cukup.
Baik, penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir, saya persilahkan notulen untuk memberikan kesimpulan dari debat yang telah dilaksanakan pada hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan poin-poin penting yang saya dapatkan dari hasil debat ini. Yang pertama, dari tim afirmasi sendiri, mereka menyimpulkan bahwa dengan program vaksinasi berbayar ini dapat membantu penyebaran vaksinasi secara cepat. Di sisi lain, dari tim oposisi berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya program ini karena banyak hal yang masih dirugikan dan diragukan dari vaksinasi berbayar ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya program vaksinasi berbayar ini tidak ada untung maupun tidak ada yang dikomersialisasikan. Karena realisasi komponen harga dari vaksinasi ini sendiri sudah direview bersama lembaga independen, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. Selain itu, jika program ini berjalan, kita sangat berharap kepada pemerintah dan kepada masyarakat bahwa akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi negara kembali pulih ke zona pertumbuhan positif. Sekian poin penting dan kesimpulan dari debat kali ini saya bacakan. Baiklah, guru pembimbing, teman-teman, serta peserta debat yang saya hormati, peserta debat yang berbahagia, debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.